Halo, rekan-rekan pembelajar kehidupan. Masih banyak dari kita yang merasa sudah belajar banyak hal, baca ratusan buku, ikut berbagai seminar, tapi di dalam batin rasanya masih ada yang kosong. Masih sering merasa burnout, cemas, atau kehilangan arah. Kondisi ini persis seperti yang dialami oleh Wujil, seorang mantan abdi dalam Majapahit yang sudah 10 tahun belajar sastra Arab dan ilmu agama, tapi merasa belum mendapatkan inti dari hidup. Kegelisahan Wujil ini tertuang dalam kitab klasik Suluk Wujil, Mahakarya Sunan Bonang yang sebenarnya sangat relevan jika kita bedah dengan kacamata psikologi modern dan pengembangan diri. Sunan Bonang menyindir fenomena spiritualitas kulit melalui metafora burung bangau. Beliau mengingatkan kita untuk tidak menjadi pribadi yang dari luar tampak tenang dan suci seperti bangau di pinggir sungai, padahal batinnya penuh pamrih dan hanya mengincar ikan atau keuntungan duniawi semata. Dalam psikologi modern, ini mirip dengan spiritual bypassing, di mana seseorang menggunakan dalih spiritualitas untuk menghindari kenyataan atau mencari validasi sosial. Pesan kunci dari Suluk Wujil adalah mengenali diri sendiri. Beliau menegaskan bahwa sadarilah dirimu bukan yang hak dan yang hak bukan dirimu. Secara ilmiah, ini adalah bentuk kesadaran diri tingkat tinggi atau self-awareness. Kita diajak untuk objektif melihat potensi diri tanpa harus terjebak dalam delusi kebesaran, grandiosity, atau justru merasa rendah diri. Lalu, bagaimana langkah praktis untuk mengobati kegelisahan batin ini? Sunan Bonang menawarkan formula Tombo Ati. Menariknya, jika kita bedah secara ilmiah, 5 langkah ini sejalan dengan prinsip kesehatan mental. Pertama, moko Quran lan maknani. Ini bukan sekadar membaca, tapi deep reading dan tadabur. Secara kognitif, merenungi teks yang mengandung nilai transendental dapat mereduksi stres dan memberikan perspektif baru atas masalah kita. Kedua dan kelima, salat wengi serta zikir wengi. Aktivitas di sepertiga malam ini menciptakan suasana mindfulness yang luar biasa. Secara biologis, keheningan malam membantu otak masuk ke gelombang alfa yang menenangkan, menurunkan kadar kortisol, dan meningkatkan ketajaman intuisi. Ketiga, Wong Kang Saleh Kumpulono. Lingkungan sosial atau support system adalah kunci. Berkumpul dengan orang-orang yang memiliki frekuensi positif akan memberikan dampak emotional contagion yang baik bagi perkembangan mental kita. Keempat, Weteng Ingkang Luwe. Mengatur pola makan atau berpuasa bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang disiplin diri dan kesehatan pencernaan. Negat brain axis. Perut yang tidak terlalu kenyang membuat pikiran lebih jernih dan fokus untuk berpikir strategis. Jadi, belajar dari Sunan Bonang dan Wujil, pengembangan diri bukan tentang seberapa banyak teori yang kita hafal, tapi seberapa dalam kita berani menyelami kejujuran di dalam diri kita sendiri. Waspadalah, ojo gegabah, karena kunci kesuksesan sejati ada pada keseimbangan antara syariat lahiriah dan hakikat batiniah. Bukti dukung karya ilmiah. Sebagai dasar naskah di atas, berikut adalah referensi ilmiah dan akademis yang mendukung analisis suluk wujil dan konsep tomboati. Analisis tekstual suluk. Wujil, Poerbat Jaraka, R. Eng, 1938. The Suluk Wujil. Dalam naskah ini, Poerbat Jaraka membedah struktur teks dan filsafat Sunan Bonang yang menekankan pada konsep kesatuan, namun tetap menjaga batas antara hamba dan pencipta, dualitas dalam kesatuan. Simo, 1988. Mistik Islam, Kejawen Raden, Ngabehi Ranggawarsita. Suatu studi terhadap serat wirid Hidayat Jati. Meskipun fokus pada Ranggawarsita, karya ini banyak merujuk pada tradisi suluk Sunan Bonang sebagai pondasi tasawuf Nusantara. Perspektif psikologi dan kesehatan mental. Hidayat, K. 2016. Psikologi kematian mengubah ketakutan menjadi optimisme. Mengulas bagaimana nilai-nilai tasawuf seperti dalam suluk wujil berfungsi sebagai terapi psikologis bagi manusia modern yang mengalami disorientasi makna hidup. Penelitian tentang puasa dan zikir. Studi dalam jurnal Frontiers in Psychology
menunjukkan bahwa praktik meditasi berbasis zikir, repetisi kata bermakna, meningkatkan regulasi emosi dan ketahanan mental, resilience.